pada Denpom, kita akan merilis perihal adanya dugaan tindak pidana menguasai, membawa senjata tajam tanpa izin, kekerasan di muka umum, dan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 2001 dan pasal atau junto pasal 170 junto 351 KUH pidana. Dadang buaya pincang usai ditembak polisi. Inilah penampakannya. Video yang viral saat membawa senjata tajam berupa samurai, pisau belati, dan golok yang mengancam petugas TNI dan Polri dengan mendatangi markas Koramil Pamengpek, Garut, Jawa Barat, resmi menjadi tersangka. Aksi nekat yang dilakukan sekelompok preman di bawah komando Dadang Buaya yang mendatangi markas Koramil Pamengpek, Garut, Jawa Barat berujung pada tembakan polisi ke arah kaki Dadang. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 1 buah egrek, 2 buah golok sepanjang 69 cm, 1 buah samurai sepanjang 70 cm, juga minuman keras. Kejadian tersebut terjadi pada Jumat 28 Mei 2021 sekira pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Pada saat petugas dari Polsek Pamengpek menerima laporan adanya keributan di mana Dadang Buaya mengejar warga yang menyelamatkan diri masuk ke dalam kantor Koramil 1119 Pamengpek yang merupakan seorang anggota TNI yang bertugas di Depok. Saat tiba di depan Koramil, Dadang membuka pintu bagasi mobil belakang kemudian mengeluarkan senjata tajam. Peristiwa itu dipicu saat Dadang akan memalak salah seorang warga yang merupakan kakak dari anggota TNI. Saat anggota TNI tiba di lokasi, Dadang bukannya mau berdamai, malah menjadi-jadi dan hendak menganiaya anggota TNI tersebut hingga melarikan diri ke Koramil lantaran khawatir dianiaya. Kelompok Dadang yang nekat itu tidak ada takutnya dengan menggeruduk ke kantor Koramil karena berusaha melawan petugas saat akan dilakukan penangkapan. Polisi pun akhirnya menembak kaki Dadang Buaya. Garut dan pada Denpom, kita akan merilis perihal adanya dugaan tindak pidana menguasai, membawa senjata tajam tanpa izin, kekerasan di muka umum, dan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 2051 dan pasal atau junto pasal 170 junto 351 KUH pidana. TKP dari kasus ini ada di Pantai Sayanghelang, Kecamatan Pamengpek, Kabupaten Garut. Kemudian kronologisnya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 tepatnya di Pantai Sayanghelang ada korban dianiaya dan diancam dengan sajam oleh pelaku di belakang saya. Kemudian korban melaporkan kepada saudaranya, yaitu saudara Saprudin yang merupakan anggota dari TNI, Kesatuan Kodim Depok. Ya, di beredar adalah Cilodong, itu salah. Yang bersangkutan adalah Kesatuan Kodim Depok. Nanti dijelaskan oleh Bapak dari Depok. Pada saat itu saudara Saprudin ini sedang cuti, kemudian terjadi adu mulut perkelahian dan masyarakat di Sayanghelang melaporkan kepada anggota Babin Kamtimas yaitu Bribka Beni dan berusaha dilerai, namun ada perlawanan dari pelaku di mana saudara Beni akan dibacok. Kemudian pada pukul 9.15 saudara Dadang Buaya pelaku bersama rekannya menuju Koramil Kecamatan Pamengpek dan berusaha untuk mencari saudara Saprudin, anggota TNI yang tadi. Terjadi pengancaman dan keluar kata-kata kasar dari mulut pelaku. Kemudian dari Koramil pelaku dan rekan-rekannya menuju ke Mapolsek Pamengpek untuk mencari Bribka Beni. Sampai di Mapolsek Pamengpek, di situ ada Bribka Uun yang standby di Mako. Kemudian ada upaya untuk melakukan pengancaman juga terhadap saudara Uun, namun berhasil dilerai. Kemudian dari Polsek dan Koramil bersama-sama melakukan penangkapan terhadap pelaku. Kira-kira itu gambarannya. Untuk pelaku sendiri ada 2 yang kita tahan, saudara DA, kemudian saudara Hendriawan di belakang saya. Kemudian untuk
Pasal yang kita terapkan tadi sudah saya jelaskan di awal, ada pasal Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51, junto pasal 170, junto pasal 351 KUH pidana. Untuk barang bukti yang kita sita ada 2 buah golok, 1 buah samurai, 1 buah tongkat besi, dan 1 botol miras. Diduga pada saat melakukan kegiatannya, kedua pelaku ini dikuasai oleh minuman keras. Dan sampai dengan saat ini melalui pemeriksaan belum bisa dilaksanakan karena kondisi dari kedua tersangka salah satunya masih dalam keadaan mabuk berat. Salah satu gambarannya nanti untuk lebih jelasnya bisa dilanjutkan oleh Pak